It's a brand new day. Your backpacks are ready, we're on our way. And Sudah pada orang sih ini nggak tahu nih mana ya macam kemarin banyak kan belum udah bisa ini lagi nggak tahu puskesmas tuh apa ya itu gimana paham nggak Cak? Tapi nggak paham gimana dong kau paham nggak? Enggak kau paham karena gue juga Caya, kau paham nggak Caya? Enggak paham. Terus gimana ya? Gimana? Nggak ada. taste the fun. Oh, let's talk about your first big day. So much. Halo warga sehat, warga, ada yang udah tahu belum soal transformasi kesehatan di Indonesia? Buat yang belum tahu, ini deh kita bahas sama-sama ya. Jadi saat ini Indonesia tengah melaksanakan transformasi kesehatan dan di dalamnya terdapat 6 pilar. Salah satu pilar yang akan kita bahas saat ini adalah transformasi kesehatan layanan primer. Pada pelaksanaannya, fokus utama transformasi layanan primer terdapat dijabarkan menjadi 4 hal. Di antaranya adalah 1. Edukasi penduduk, yaitu dengan melaksanakan penguatan peran kader, kampanye, dan juga pembangunan gerakan menggunakan platform digital dan juga tokoh masyarakat. Lalu yang kedua adalah pencegahan primer. Hal ini dilakukan dengan melakukan penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan juga perluasan cakupan di seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah pencegahan sekunder, yaitu dengan melakukan screening 14 penyakit terhadap penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, screening stunting dan juga peningkatan ANC untuk kesehatan ibu dan bayi. Yang terakhir adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer dengan melakukan revitalisasi networking dan juga melakukan standarisasi pelayanan di puskesmas, posyandu dan juga kunjungan rumah. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah integrasi layanan primer atau ILP. Apa itu ILP? Kita bahas langsung aja ya. Jadi, ILP ini adalah program yang bertujuan untuk menyatukan berbagai layanan kesehatan yang sebelumnya terpisah-pisah menjadi satu sistem terpadu yang berfokus pada siklus hidup manusia, mulai dari bayi hingga lanjut usia. ILP tidak hanya berfokus pada pengobatan loh, tapi juga pada upaya promotif dan preventif, seperti pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pengukuran lingkar perut, edukasi pola hidup sehat, sampai kunjungan rumah menjadi bagian dari layanan yang diberikan secara rutin di puskesmas, pustu, dan posyandu. Salah satu bentuk nyata dari ILP di tingkat masyarakat adalah posyandu siklus hidup manusia. Posyandu ini merupakan pembaruan dari posyandu tradisional yang dulunya hanya melayani ibu hamil dan balita. Sekarang, posyandu siklus hidup melayani seluruh kelompok usia, mulai dari bayi dan balita, anak usia sekolah dan remaja, dewasa produktif, dan lanjut usia. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan dasar, edukasi gizi, imunisasi, konseling kesehatan jiwa, hingga screening penyakit tidak menular. Prosesnya mencakup 5 alur utama, yaitu pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan, penyuluhan, dan verifikasi data. Beberapa daerah, terutama di Kota Bogor, bahkan menambahkan 2 tahapan tambahan seperti kunjungan rumah dan pemantauan wilayah setempat. Nah, di Kota Bogor, program ini sudah berjalan di hampir seluruh wilayah. Dari total sekitar 900 posyandu, lebih dari 750 diantaranya telah bertransformasi menjadi posyandu siklus hidup. Puskesmas-puskesmas yang aktif menyelenggarakan program ini antara lain yang pertama yaitu Puskesmas Bogor Selatan, Puskesmas Bogor Utara, dan Puskesmas Pulau Armin yang ikut mengadakan pelatihan untuk kader posyandu siklus hidup. Dengan adanya ILP dan posyandu siklus hidup, diharapkan masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan. Tidak perlu menunggu sakit parah, sekarang kita bisa rutin memeriksakan kondisi kesehatan di posyandu terdekat tanpa biaya mahal dan tanpa harus pergi jauh.
Transformasi layanan primer memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan status kesehatan, karena sehat bukan soal mahal, tetapi bagaimana diri kita menjaga tubuh dan mental kita agar tetap sehat dan dapat mencegah dari berbagai jenis penyakit. Mari manfaatkan layanan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya, karena hidup sehat bukan hanya untuk anak-anak atau orang sakit, tapi hak semua orang di setiap tahap kehidupan. Yeay, sudah selesai. Nah, warga sehat, mulai sekarang jaga kesehatannya ya. Sayangi diri kalian sebelum kalian menyayangi diri orang